Oke, sudah 8.30 ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa mulai. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat dan tetap menjalankan operasional kliniknya dengan baik. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir di uh, webinar kali ini ya. Kenalkan saya Ray, saya yang akan memandu jalannya sesi dari awal sampai selesai. Dan juga hari ini topik yang akan kita bahas tentunya topik yang sangat amat banyak ditanyakan ya sama owner klinik maupun nakes-nakes yang memang berkecimpung di dunia klinik gitu. Oke, dan mudah-mudahan dalam sesi ini juga Bapak Ibu tidak hanya dapat insight, tapi juga dapat strategi yang bisa diterapkan secara langsung. Dan mungkin sedikit info teknis supaya sesi kita lebih efektif. Pertama, sesinya akan dilangsungkan dari 1 jam sampai 1,5 jam. Lalu juga setelah itu mungkin kita bakal buka sesi tanya jawab. Dan pertanyaan bisa langsung diketik saja di kolom chat. Atau mungkin nanti ketika Bapak Ibu akan lebih bertanya secara langsung melalui voice, itu diperbolehkan banget setelah sesi tanya jawab dimulai. Dan juga di akhir acara kita akan foto bersama. Baik, sekarang mungkin kita bisa masuk ke sesi utama dari Kak Afni. Mungkin bisa di share screen terkait materinya. Di mana di sini Mbak Afni akan membahas terkait strategi alur layanan dan juga sistem yang bisa diterapkan agar klinik lebih ramai dan juga antriannya lebih terstruktur. Nah, kepada Mbak Afni, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Rey buat waktunya. Sebelumnya, terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya, meskipun di bulan puasa ini kita tetap semangatnya untuk menuntut ilmu, untuk berbagi dan sharing. Baik, sebelumnya izin saya perkenalkan diri. Jadi di sini saya Afni. Saya sebagai marketing di ehealth.co.id dan pengalaman saya sudah lebih dari 5 tahun, khususnya di dunia marketing dan digital marketing. Baik, ini profil singkat saya. Baik, kita langsung ke inti materinya ya, Bapak Ibu. Oke, saya mau menyampaikan dulu. Jadi nanti ketika di tengah materi ada pertanyaan, jadi Bapak Ibu silakan saja bisa langsung dipotong tidak apa-apa, atau mau dituliskan di kolom chat juga boleh. Nanti kita bahas di akhir. Di sini kita sifatnya sharing ya Bapak Ibu, jadi berbagi seputar pengetahuan sama lain. Jika ada saling masukan tuh juga boleh, silakan disampaikan. Baik, di tema kali ini kita akan membahas seputar kenapa klinik sebelah selalu lebih ramai. Mungkin itu menjadi sebuah pertanyaan yang sering Bapak Ibu mungkin pikirkan ya, kenapa ya klinik saya itu masih sepi dibandingkan klinik sebelah. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan, padahal lokasinya juga sama strategisnya, kemudian dokternya juga sama kompeten, fasilitasnya bahkan harganya juga sama. Atau mungkin bisa jadi klinik atau vaskes Bapak Ibu itu jauh lebih bagus, tapi kenapa masih pasiennya segitu-segitu saja dibandingkan dengan vaskes lain? Nah, di sini kita akan membahas sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan utama yang mendasar yang sebenarnya itu tidak kita sadari. Baik, di sini saya akan membahas seputar marketing khususnya yaitu trik marketing. Jadi saya di sini ingin bertanya pada Bapak Ibu untuk trik marketing apa yang sudah pernah Bapak Ibu coba untuk vaskesnya. Apakah mungkin pasang spanduk promo mungkin atau aktif di sosial media atau sudah pernah juga coba ikutan iklan digital. Nah, boleh saja ya Bapak Ibu untuk melakukan semua cara trik marketing, tapi perlu diingat ya, jangan terlalu buru-buru atau ikut-ikutan tren marketing yang saat ini sedang ramai kalau ingin hasilnya bagus. Jadi, sebelum kita melakukan trik marketing, itu ada hal mendasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi, terutama untuk bisnis di fasilitas kesehatan atau klinik ya. Di sini ada 3 poin yang paling utama. Yang pertama itu kita harus menentukan dulu siapa target market kita. Nah, target market itu sifatnya spesifik, jadi tidak semua orang. Nah, target market itu ibaratnya adalah kita menyasar orang-orang dengan kriteria atau ciri-ciri seperti apa yang eh, ingin
menjadi pasien kita seperti itu. Nah, yang kedua itu di kondisi apa mereka butuh kita. Jadi kondisi ini sangat bergantung pada momen ya Bapak Ibu. Jadi ketika pasien itu membutuhkan kita di kondisi yang saat itu juga mereka butuhkan, itu pasti mereka akan berusaha mencari solusi. Nah, kemudian di channel apa mereka percaya. Jadi channel itu adalah tempat mereka mencari informasi, kemudian mereka bisa percaya sebelum mereka memutuskan untuk berkunjung di suatu fasilitas kesehatan. Jadi marketing yang baik itu bukan yang paling modern ya Bapak Ibu, tapi yang paling bisa tepat sasaran. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama itu siapa target market kita. Nah, ini paling penting ya Bapak Ibu. Jadi target market itu kelompok orang yang paling mungkin membutuhkan, membeli, dan cocok dengan layanan kita. Nah, di sini saya tampilkan ada dua contoh untuk klinik kecantikan dan klinik umum. Itu masing-masing memiliki karakteristik atau kriteria calon pasien yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri, memaparkan sendiri berdasarkan hasil analisis. Seperti misalkan Bapak Ibu punya klinik ibu dan anak, itu tentu berbeda ya target marketnya dengan klinik umum maupun klinik kecantikan. Nah, itu bisa dijabarkan secara spesifik. Jadi kuncinya itu semakin spesifik itu semakin kuat positioning kita di mata pasien gitu. Nah, kenapa harus punya target marketing dan itu sangat penting? Yang pertama itu supaya promosinya bisa tepat sasaran. Jadi kalau kita tahu target market kita siapa, kita bisa memilih atau menargetkan kepada hanya orang-orang itu saja yang kita berikan promosi. Jadi kita tidak membuang sumber daya terlalu banyak, apalagi membuang biaya yang untuk marketing yang tidak perlu. Kemudian pesan komunikasi juga bisa jadi lebih relevan. Jadi kita misalkan untuk bahasa di eh, konten itu lebih kita sesuaikan dengan target market kita. Contohnya untuk klinik kecantikan itu tentu beda ya, karena targetnya wanita yang notabene dia usia produktif, itu untuk bahasanya mungkin lebih santai, kemudian lebih memikat karena cenderung wanita itu kan mudah sekali untuk dibujuk dengan promo, kemudian untuk janji-janji dan pembuktian yang menarik perhatian mereka. Berbeda kalau kita target marketnya itu untuk masyarakat umum, pria dan wanita. Nah, itu tentu penyampaiannya juga akan berbeda, terutama terkait bahasanya. Jadi harapannya itu konversinya bisa lebih tinggi. Jadi ini konversi itu berkaitan dengan misalkan kita menjalankan iklan. Jadi seberapa banyak orang yang lihat iklan kita dan akhirnya berkunjung menjadi pasien. Jadi kalau kita targetingnya kurang tepat, itu justru membuang anggaran. Jadi kita membuang anggaran, tetapi pasien yang datang itu tidak sebanding dengan uang atau budget marketing yang kita habiskan. Berbeda kalau kita sudah tahu target market kita, jadi kita hanya spesifik ke orang-orang yang berpeluang besar itu menjadi pasien kita. Nah, itu konversinya akan lebih tinggi dan biaya marketingnya bisa lebih efisien. Baik, yang kedua, kita harus tahu dulu di kondisi apa mereka butuh kita. Jadi pasien itu karakteristiknya dia datang karena bukan karena kita punya klinik ya Bapak Ibu, tapi karena mereka ada rasa tidak nyaman dan ingin segera diselesaikan. Contohnya, kapan mereka butuh? Jadi saat masalah tidak kunjung sembuh. Jadi misalkan saya sakit nih sudah lama tidak kunjung sembuh, pasti sebagai orang akan segera ingin sembuh ya, mencari solusi, entah itu pengen berobat, seperti itu. Terus saat butuh kepastian medis, contohnya misalkan merasa demam nih sudah 3 hari tidak kunjung sembuh, sudah minum obat, sudah apa dikompres dan lain sebagainya, tapi masih belum sembuh. Nah, mereka merasa khawatir, akhirnya berobat atau cek lab seperti itu. Kemudian saat waktu mereka terbatas, misalkan ada untuk apa harus pemeriksaan USG di trimester sekian atau
Mereka harus check up untuk syarat-syarat tertentu seperti itu. Kemudian saat ingin hasil nyata dan terukur, itu contohnya seperti misalkan kita punya ini sih apa eh, ada penyakit jerawat misalkan pengen segera sembuh. Nah, itu mereka ingin tahu hasil nyata dan bisa terukur gitu. Jadi sebenarnya mereka itu tidak membeli layanan, tapi yang mereka inginkan itu adalah kepastian, kecepatan, kenyamanan, dan kepercayaan. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir itu di channel apa mereka percaya. Jadi menentukan channel itu sama dengan menyesuaikan dengan perilaku target market. Jadi pertanyaannya seperti ini. Mereka biasa nongkrong di mana? Jadi kita tadi kan sudah punya target market ya Bapak Ibu. Misalkan target market kita itu adalah masyarakat umum, karena kita punya klinik umum. Nah, kita harus tahu mereka biasanya nongkrong di mana. Biasanya misalkan di perkumpulan eh, komunitas atau di arisan, di PKK. Nah, itu kita harus tahu mereka target market kita itu biasanya ada di mana. Mudahnya seperti itu. Terus yang kedua, di platform apa mereka pakai setiap hari. Nah, ini contohnya kayak misalkan sosial media di Instagram, di TikTok, di YouTube atau dan lain sebagainya. Kemudian sebelum datang itu mereka biasanya cek apa dulu. Nah, biasanya pasien sebelum datang kan mereka bisa aja cek di Google Map, terus lihat Google review seperti apa, mungkin cek juga fasilitasnya, cek apa namanya kondisinya seperti apa, misalnya kliniknya itu, oh ternyata bagus pelayanannya dan lain sebagainya. Nah, mengapa ini penting? Jadi supaya promosi itu tidak salah tempat. Jadi kita promosi di tempat-tempat yang memang itu terjangkau dengan target market kita. Misalkan kita kalau mau pasang spanduk, ya dipasang di tempat strategis yang di situ banyak target market yang bisa melihatnya. Kalaupun misalkan di kita pasang iklan, nah itu bisa sesuai memilih channelnya, misalkan Instagram atau di TikTok atau di eh, channel apapun yang apa namanya berpeluang besar. Kemudian supaya klinik terlihat kredibel di mata mereka. Jadi semakin kita terlihat, semakin kita terekspos, tentunya akan lebih kredibel di mata mereka. Oke, lanjut. Nah, ini ada dua contoh untuk klinik kecantikan dan klinik umum ya, Bapak Ibu bisa dibedakan. Kita ke klinik kecantikan dulu. Tadi target market kita adalah wanita di umur 20 sampai 40 tahun dengan kriteria-kriteria yang lain yang Bapak Ibu ini hanya sebatas contoh. Jadi anggap saja behaviornya itu dia aktif di Instagram dan TikTok, kemudian sering lihat before after, kemudian mereka itu percaya testimoni dari influencer, kemudian selalu cek Google review sebelum booking. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat channel yang efektif itu apa. Berarti di Instagram Reels, kemudian di TikTok, kemudian kalau cek review berarti di Google Map Review. Kalau percaya testimoni influencer berarti kita bisa kolaborasi dengan call atau micro influencer. Berbeda lagi dengan klinik umum. Klinik umum itu cenderung behaviornya itu cari klinik terdekat di Google Map dari lokasi tempat tinggalnya ya. Terus percaya rekomendasi dari tetangga, aktif di grup WhatsApp, grup WhatsApp warga misalnya. Terus ikut kegiatan PKK atau arisan. Nah, kita sesuaikan channelnya, berarti sama ya di Google Map. Terus bisa di WhatsApp broadcast, bisa di edukasi atau di komunitas lokal, atau pasang spanduk strategis. Nah, untuk yang WhatsApp broadcast ini, misalkan contohnya begini, kita kan belum tentu punya kontak target market ya. Nah, caranya gimana? Bisa kita misalkan adakan bakti sosial, misalkan cek gula darah gratis. Nah, syaratnya mereka harus mengisi data, misalkan nama, terus kontak. Nah, dari kontak itu kita bisa punya eh, data calon customer atau data yang mungkin jadi customer kita, kita bisa follow up mereka, berikan penawaran-penawaran atau hal-hal menarik yang bisa mereka agar berkunjung ke klinik kita gitu. Oke, lanjut. Jadi setelah 3 poin tadi ya Bapak Ibu kita tahu target market kita siapa, terus bisa tahu mereka itu butuh kita dalam kondisi apa, dan kita sudah tahu
channel apa yang tepat di mana target market kita itu paling banyak dan potensial. Nah, setelah 3 poin itu kita tahu, barulah kita bisa memulai marketing. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Jika ada pertanyaan bisa langsung di chat atau mungkin bisa dibicarakan melalui voice. Oke, mungkin kalau belum ada, Silakan. saya lanjut ya. Baik, yang pertama trik marketing itu ada tradisional. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya tradisional apakah masih relevan di zaman yang serba digital saat ini? Tentunya ini masih sangat relevan ya Bapak Ibu, terutama di segmen-segmen tertentu. Karena kalau apa kita bisnis klinik atau praktek mandiri, itu mereka tuh lebih percaya kepada hal-hal yang hadirnya secara nyata. Jadi kehadiran secara nyata itu lebih menarik bagi mereka dibandingkan digital. Terus channel tradisional yang masih sangat kuat untuk fase saat ini apa aja? Jadi bisa pasang tadi banner, spanduk di lokasi-lokasi strategis, terus bisa lewat buklet atau brosur, kemudian ada event lokal, baksos, terus kegiatan komunitas, misalkan di PKK, Posyandu, RT atau RW. Nah, ini tadi alasannya kenapa ini efektif. Karena klinik itu berbasis kedekatan ya Bapak Ibu di masyarakat lokal. Jadi, mereka itu akan lebih percaya yang sering mereka lihat, sering berinteraksi dengan mereka dibandingkan hanya sekedar mereka tahu dari sosial media. Untuk digital marketing itu tentu marketing yang sangat populer ya di era sekarang ini. Digital marketing itu kuat tapi tidak untuk semua layanan. Jadi harus diperhatikan layanan yang kita punya dulu sebelum kita memilih untuk digital marketing. Nah, kelebihan digital marketing itu dia terukur, ada data dan performa yang bisa kita pantau setiap saat. Jadi kita bisa tahu kinerja iklannya bagaimana, bagus atau tidak, bisa tahu konversinya. Kita bisa di situ atur budget iklannya sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian tentunya kita bisa melakukan review atau perbaikan-perbaikan. Nah, kelebihannya lagi itu bisa targeting. Jadi targeting itu kita bisa menyasar ke orang-orang yang tadi sesuai dengan target market kita. Jadi itu dibiayakan lebih efisien, tapi harus diperhatikan untuk target market itu harus eh, kita jeli ya Bapak Ibu agar nanti biayanya itu tidak terbuang sia-sia gitu. Terus kelebihannya lagi bisa di follow up. Jadi kalau pakai digital marketing itu bisa kita arahkan langsung ke WhatsApp atau pengisian form booking misalkan. Nah, itu bisa dipilih sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada keterbatasannya juga. Tadi semua layanan itu tidak cocok diiklankan. Jadi misalkan untuk layanan yang sifatnya apa namanya? Sifatnya umum, itu mereka kan datang hanya saat butuh. Jadi kalau mereka butuh tidak akan booking, tidak akan menghubungi. Berbeda kalau layanannya bersifat misalkan seperti ada ini nih paket scaling atau promo gitu kan mereka pasti langsung tertarik ya. Bisa langsung mengambil tindakan. Oke, lanjut ke berikutnya. Jadi salah targeting ini tadi bisa berakibat kepada biayanya habis. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menentukan target market kita. Terus yang selanjutnya, klik itu tidak sama dengan pasien datang ya Bapak Ibu. Jadi jadi di iklan digital itu satu kali klik akan dihitung biaya. Jadi semakin banyak klik akan semakin banyak biaya yang dihabiskan dan belum tentu pasien datang. Nah, itu perlu diukur dari data atau performa. Misalkan dari 10 klik ternyata hanya ada satu pasien yang datang. Kita bisa tahu dari 10 klik itu habisnya berapa, kemudian hanya satu yang datang itu menghasilkan revenue berapa, itu bisa diperhitungkan untuk evaluasi selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu. Sebelum memulai digital marketing, itu kita harus memahami yang namanya funnel marketing.
terutama untuk klinik. Nah, jadi funnel marketing itu adalah tahapan-tahapan di mana calon customer itu melewati serangkaian namanya ini funnel sebelum mereka akhirnya datang memutuskan menggunakan klinik kita. Yang pertama itu di tahap awareness. Jadi ini tuh tahap awal. Orang itu baru sadar mereka punya masalah dan mulai kenal produk kita. Jadi ibaratnya mereka punya masalah nih, aku punya permasalahan kulit, misalkan tadi jerawatan. Nah, mereka mulai, oh ternyata ada ya klinik di sekitarku, klinik kecantikan yang bagus. Nah, mereka hanya sekedar aware, baru tahu. Tapi mereka belum sepenuhnya ingin mengambil tindakan berkunjung ke klinik kita. Nah, terus mereka akan lanjut ke tahap consideration atau mulai cari info dan mempertimbangkan solusi. Nah, mereka mencari informasi tuh seputar klinik kita, kemudian apakah ini klinik ini cocok sih untuk mengatasi permasalahan saya. Kemudian baru ke tahap evaluasi dari sekian banyak calon klinik yang mereka pilih, mereka pasti akan membandingkan dengan opsi lain dari sisi mungkin biayanya, dari ratingnya seperti apa, kemudian dari hasilnya. Nah, mereka akan membandingkan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk memilih klinik kita. Nah, fungsinya funnel ini adalah bagaimana kita caranya untuk dapat meyakinkan mereka untuk mengunjungi klinik kita, yaitu dengan tadi bahasa penyampaian konten yang sesuai. Misalkan baru di tahap awareness, baru tahap perkenalan supaya mereka tahu ada klinik. Berarti konten yang kita sajikan bukan harus promo, itu kurang tepat ya. Karena kalau promo itu kan arahnya supaya langsung closing atau langsung datang. Ya kita perkenalkan dulu, kita ada klinik ini bisa mengatasi A, B, C, D seperti itu. Kita paparkan layanan kita supaya mereka kenal dulu. Nah, setelah itu ke tahap consideration. Jadi mulai mencari info dan mempertimbangkan solusi. Nah, kita kontennya juga berbeda. Jadi kita paparkan kayak misalkan before afternya kita biar mereka lebih yakin. Kemudian di tahap evaluation itu lebih kepada lebih meyakinkan ke mereka. Jadi kita berikan misalkan review-review dari customer sebelumnya gitu. Terus foto-foto misalkan kondisi kliniknya seperti apa, mengunggulkan pelayanan, kemudian harganya juga bersahabat dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk contoh penerapan di klinik ada dua jenis ya, klinik umum atau layanan illness dan layanan spesifik atau wellness. Nah, untuk klinik umum itu mayoritas itu hanya sampai awareness itu tadi karena karakteristik pasien di klinik umum mereka hanya datang ketika mereka membutuhkan. Nah, makanya mereka cukup dikenalkan saja untuk tahap awareness supaya mereka tahu, oh ternyata ada klinik di dekat rumah saya. Berarti besok kalau saya butuh atau sedang sakit, saya bisa berkunjung ke situ. Nah, di situ berarti kita juga bisa mempertimbangkan apakah menggunakan digital marketing atau cukup menggunakan spanduk. Nah, di situ kalau misalkan menggunakan digital marketing, itu akan jauh berbeda biayanya dibandingkan dengan kita mengarahkan langsung berharap ingin closing atau berharap mereka menjadi pasien kita. Itu biayanya jauh sangat berbeda. Jadi lebih murah kalau kita memilih targeting awareness dibandingkan langsung menjadi lead. Kemudian untuk layanan spesifik atau wellness, dia bisa didorong sampai action, sampai mengambil tindakan entah itu dia booking atau mengisi form atau sekedar tanya jawab dulu melalui WhatsApp. Karena kalau layanan wellness itu bukan kebutuhan yang mendesak, yang berkaitan dengan dipengaruhi, jadi keputusannya itu dipengaruhi oleh psikologi mereka. Kayak misalkan karena ada ini sih hasil yang nyata, terus ada foto before after yang menarik, terus kebetulan juga ada promo, makanya mereka langsung bisa mengambil tindakan. Jadi kesalahan umum yang sering kali kita lakukan ya mungkin jadi mengiklan layanan klinik umum itu bukan seperti menjual produk e-commerce berharap bisa langsung check out. Jadi perlu proses ini tadi pengenalan, kemudian consideration, evaluasi baru bisa action. Nah, ini.
Jadi untuk contoh dari itu tadi layanan umum dan layanan spesifik, ada strategi yang cocok untuk klinik umum karena dia karakteristiknya datang saat sakit dan tidak bisa dipaksakan kebutuhannya. Maka kita fokus ke awareness dan kehadiran lokal. Bisa kita pasang spanduk, bisa kita adakan event di lokasi sekitar kita. Sebenarnya pasien itu datang bukan karena jaraknya yang dekat ya, tapi kalau mereka sudah percaya jauh pun mereka akan dibela-belakan datang ke klinik yang sudah mereka percaya. Terus kemudian marketing tradisional yang sudah tadi disampaikan di atas. Bisa dari visibility di lingkungan sekitar. Kita ikut aktif di kegiatan sosial, kita ikut memberikan sponsor acara tertentu, agar klinik kita lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Kemudian kalau layanan spesifik itu bisa create demand, terus keputusan lebih rasional dan terencana. Jadi yang cocok tentu di digital marketing karena jangkauannya juga luas, terus bisa terukur, terus kita bisa em, memberikan promo terbatas misalkan. Terus ada call to action yang jelas, diarahkan ke WhatsApp, pengisian form booking, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, untuk community based marketing, jadi kekuatan klinik lokal. Marketing itu bukan berhenti di event atau baksos. Tujuannya bukan untuk sekedar foto, posting satu kali rame kemudian sudah. Nah, yang ingin kita bangun itu sebenarnya itu di social capital, kemudian kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Nah, dampak jangka panjangnya itu yaitu masyarakat ikut merekomendasikan klinik. Biasanya ke orang-orang terdekat. Jadi secara tidak langsung kita tidak mengeluarkan biaya marketing dari orang-orang yang merekomendasikan klinik kita. Terus biaya marketingnya jadinya makin rendah lama-kelamaan. Terus klinik menjadi bagian dari ekosistem warga. Oke, atau menggabungkan tradisional dan digital atau biasa disebut omni-channel itu bisa dengan banner kemudian pasang QR code yang mengarah ke misalkan kita punya website, kita arahkan ke website atau ke WhatsApp atau ke formulir booking atau bisa juga di ada event lokal kita bikin WA group misalkan atau kita minta database peserta nanti bisa kita follow up atau bisa menggunakan brosur cetak yang di situ ada sosial media kita. Nah, mereka nanti bisa cek sosial media, harapannya bisa tahu lebih dekat tentang klinik kita. Jadi marketing itu tidak jalan sendiri-sendiri tapi saling menguatkan antara tradisional dan juga digital. Oke, lanjut. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan terkait contoh strategi marketing untuk Vaskes. Belum ada, Bapak Ibu. Baik, mungkin saya lanjutkan ya. Ini untuk yang terakhir. Jadi setelah tadi kita tahu poin pertama, terus kemudian kita sudah melakukan trik marketing yang bagus. Nah, tapi jangan lupakan satu hal ini. Setelah marketingnya bagus, experience-nya jangan sampai jelek. Akibatnya apa? Pasien tidak akan kembali. Nah, kita udah susah-susah melakukan marketing, sudah membuang banyak anggaran. Mereka hanya datang satu kali dan tidak mau kembali lagi, apalagi untuk mereferensikan. Nah, apa sih yang biasanya membuat pasien itu kapok datang hanya satu kali di vaskes kita? Mungkin mereka merasa antriannya sangat lama, administrasinya ribet harus isi ini itu, kemudian dokternya kurang komunikatif misalnya. Terus tidak ada follow up lagi. Mungkin kan ada apa ya, suatu penyakit yang harus dia itu kontrol setiap bulan. Nah, biasanya kan pasien tuh ingin ya sekedar diingatkan ini jadwal kontrol. Nah, itu bisa membangun kedekatan. Nah, dampaknya itu tadi pasien jadi kecewa, ratingnya jadi turun, tidak kembali lagi, terus referralnya jadi hilang. Nah, jadi di situ harus kita hindari. Nah, bagaimana solusinya? Untuk meningkatkan pelayanan dan efektivitas marketing,
kita butuh administrasinya itu cepat, data pasien rapi, follow up bisa otomatis, dan dokter tidak burnout. Nah, disinilah sistem berperan. Oke, di sini ada pesan sponsor sedikit dari ehealth.co.id. Jadi untuk sistem informasi manajemen klinik dan rekam medis elektronik. Nah, dengan adanya sistem yang sudah lengkap dan saling terintegrasi, baik mulai dari pendaftaran, konsultasi, pembayaran, hingga pencatatan. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan ya. Hingga penyerahan resep itu bisa lebih cepat. Jadi dengan adanya sistem itu cukup satu kali klik, tidak harus eh, bolak-balik mundar-mandir. Jadi menghemat waktu dan juga pasien akan berharapnya itu lebih cepat, tidak perlu anti. Terus data juga tersimpan rapi. Kita mencari data pasien itu lebih mudah daripada kalau kita misalkan masih manual harus mencari data pasien satu persatu. Itu memakan waktu dan membuat pasien itu menunggu terlalu lama. Terus riwayat juga mudah diakses. Jadi ada rekam medis sebelumnya. Jadi kita pengobatannya jadi lebih efisien, lebih efektif sehingga mereka jadi merasa puas. Kemudian ada follow up lebih terstruktur dengan adanya sistem. Kita juga tidak perlu repot-repot mengingat. Sistemlah yang akan mereminder secara otomatis. Dampaknya ke marketing bagaimana? Kalau pasien merasa puas, tentu mereka akan memberikan review yang bagus, kemudian mereka akan kembali dan pasien baru akan datang dari itu tadi bisa dari lihat review yang bagus, bisa dari referensi pasien yang sudah pernah berobat di situ. Ah iya Bapak Ibu, bagi yang misalkan berminat atau ingin lebih tahu tentang sistem manajemen klinik dan rekam medis elektronik bisa mengunjungi di website kita di sini ehealth.co.id. Oke, di sini ada juga untuk peran gini dok atau AI karena zaman sekarang itu sudah canggih ya, sudah ada AI, voice rekam medis elektronik. Nah, ini bisa untuk mengatasi permasalahan khususnya untuk para dokter yang tidak perlu capek-capek menulis ketika konsultasi dengan pasien, cukup menggunakan gini dok, itu nanti akan otomatis tertranskrip dan menjadi rekam medis format SOAP secara otomatis. Nah, ini bisa digunakan secara gratis Bapak Ibu. Jadi bisa di-download di Play Store. Kita kita sudah tersedia untuk Android ya. Ini cari saja Ginidoc atau bisa kunjungi website kami di ginidoc.com. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mencoba secara gratis bagaimana efektifnya ketika kita tanpa menggunakan aplikasi dan menulis secara manual gitu. Jadi harapannya dokter itu bisa lebih fokus kepada pasien dibandingkan harus mengetik atau menulis rekam medisnya. Baik, ini ada sedikit ini ya Bapak Ibu demo terkait gini dok. Nah, itu mungkin sedikit cuplikan. Jadi bisa dilihat seberapa efektifnya jika menggunakan gini dok, tidak perlu membuang waktu, tenaga, tinggal saja kita aktifkan, kita ngobrol seperti biasa dengan pasien, konsultasi, nanti otomatis akan langsung menghasilkan rekam medis format SOP yang bisa langsung digunakan oleh Bapak Ibu dokter. Oke, baik kita sampai ke penghujung presentasi. Jadi untuk kesimpulannya dari yang sudah kita bahas di atas, marketing itu sebenarnya bukan hanya soal iklan, konten viral, atau diskon. Jadi marketing klinik itu tentang rasa percaya, rasa nyaman, dan rasa diperhatikan. Pasien itu datang karena percaya dan kembali karena adanya pengalaman yang bagus. Baik, mungkin ini yang terakhir. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat menggunakan sistem
manajemen klinik dari eHealth ataupun Gini Dok bisa mengunjungi website kami. Ini ada Instagram kami juga dan ada kontak, ada email juga. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Mas Rey. Oke, ya terima kasih Mbak Afni atas materinya dan tentunya sangat insightful buat kita ya, apalagi ini relate dengan kondisi banyak klinik saat ini. Dan mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dari Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terkait materinya atau ingin menceritakan terkait permasalahan marketing di kliniknya. Sebisa mungkin nanti kita bisa jawab, bisa via chat atau mungkin langsung ini ya, langsung voice. Itu dipersilahkan ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin sharing tentang pengalaman suksesnya juga bisa marketing apa yang sudah dilakukan. Nanti kita bisa berbagi pengalaman juga kepada rekan-rekan yang lain. Halo Kak Rey dan Kak Afni. Eh, halo Kak, saya Gigi. Saya juga dari klinik kecantikan. Sebelumnya saya mau tanya nih. Sebelumnya saya cerita juga sih. Klinik kami itu sebenarnya sudah pakai media iklan seperti marketing tradisional, bahkan digital marketing nih. Tapi itu dari iklan kita atau dari cara promosi kita kah atau apa yang salah? Karena selama kita sebenarnya selama itu tuh kita tuh nggak bisa menaikkan leads, tetap kayak stabil aja. Malah kita cuma bisa cari dari referensi ke referensi gitu. Jadi dari iklan yang kita pasang entah itu tradisional ataupun digital marketing tuh tetap bikin nggak naik gitu. Jadi tuh sebenarnya gimana sih dari kalian tuh ada nggak sih bagaimana kita bisa tahu mereka tuh sebenarnya target kita atau bukan? Apakah ada yang salah dari cara kita mengiklankan kah? Atau mungkin kita salah target kah? Atau kita mungkin dari SDM kita juga kah gitu. Bisa kasih tahu solusinya kah atau mungkin kasih masukan juga untuk kita bisa up lagi nih iklannya karena kita udah pakai berbagai iklan seperti iklan spanduk bahkan pakai billboard juga gitu juga kita juga pakai dari TikTok juga dari Instagram juga dari endorse juga gitu tapi leads kita masih segitu-gitu aja kita malah rame dengan referensi ke referensi gitu jadi kayak dari orang bawa orang kayak gitu doang gitu kira-kira gimana tuh ya Kak terima Nah, kasih. baik, mungkin bisa langsung saya jawab ya, bagi terima kasih atas pertanyaannya cukup menarik. Ini salah satu pengalaman di klinik Bagi Gia yang merupakan klinik kecantikan. Nah, mungkin ketidakberhasilan dari sebuah trik marketing itu perlu kita tahu dulu, Mbak Gigi. Misalkan di digital marketing itu kan ya, kita bisa lihat datanya ya. Nah, kita bisa evaluasi dari situ. Misalkan kita coba jalan 1 bulan ternyata hasilnya sama dibandingkan dengan bulan berikutnya. Kita evaluasi di situ, mana yang salah, ataukah targetingnya yang salah, atau mungkin dari kontennya yang salah juga bisa kurang tepat, kurang menarik, atau mungkin dari momennya yang kurang pas. Nah, kita perlu tahu dulu letak kesalahannya di mana. Nah, kalau misalkan kita cari tahu dulu target marketnya ini udah tepat atau belum. Nah, cara tahunya bagaimana? Kita cari tahu dari rata-rata pasien yang sudah berkunjung ke klinik kita, itu karakteristiknya seperti apa nih. Nah, kita acuannya dari situ, karena mereka yang sudah terbukti adalah target market kita. Nah, kalau memang belum sesuai, itu bisa disesuaikan. Kita caranya bisa minta data ya, data lengkapnya mereka. Terus secara tidak langsung itu kita membangun kedekatan kepada konsumen. Misalkan behavior mereka tuh seperti apa, kesukaan mereka seperti apa. Jadi kita punya data untuk apa mengelola target market kita itu supaya lebih matang lagi sebelum kita terapkan di digital marketing. Nah, kemudian yang kedua. Mungkin untuk pemilihan ini ya, apa namanya, channel itu kita cari tahu dulu. Itu tadi target market kita itu cenderungnya kemana. Jadi tidak jangan semua kita pilih dulu, Mbak. Jadi kalau misalkan tadi ya ada di TikTok juga ada, di Instagram ada. Nah, itu lebih baik kita fokus ke satu dulu di mana yang paling dia berpengaruh apa namanya mendatangkan lead. Misalkan di awal ya baiklah kita jalan 2 dulu, lalu kita evaluasi. Misalkan ketika ada lead yang datang,
kita tanya, mereka tahu kita dari mana, misalkan dari Instagram atau dari TikTok. Nah, kita harus data itu benar-benar. Jadi kita bisa buat bahan perbandingan. Nanti kalau misalkan yang lebih bagus itu yang Instagram, berarti kita lanjutkan Instagram. Kalau yang TikTok berarti kita lanjutkan yang ke TikTok. Terus setelah itu, setelah menentukan channel yang tepat, ternyata atau bahkan keduanya itu tidak berpengaruh, itu juga bisa mungkin. Jadi memang berarti target market kita itu tidak cenderung ke situ. Seperti yang disampaikan Mbak Gigi tadi, rata-rata mereka datang dari orang ke orang ya. Berarti yang diperkuat justru di situ kalau menurut saya. Jadi referral itu jauh lebih memberikan dampak. Berarti eh, gimana Mbak? Oh, bukan ya, bukan. Oke, itu yang bisa diperkuat, Mbak. Jadi, misalkan kita buat program referral. Jadi, kalau orang yang membawa temannya atau siapa, dia berhak mendapatkan poin atau mendapatkan diskon dari adanya referral itu. Jadi, justru biaya marketingnya kita fokuskan untuk ke situ, bukan ke tadi beriklan yang justru menghabiskan anggaran tapi hasilnya tidak semaksimal di referral. Nah, itu bisa dicoba dulu, Mbak. Mungkin fokus di situ dulu. Nah, nanti untuk iklan mungkin sebatas itu tadi kan ada funnel marketing ya yang sebentar saya share dulu. Oke, sudah kelihatannya yang di bagian funnel. Nah, di sini jadi mungkin karakteristik target marketingnya itu hanya sebatas sampai awareness saja. Jadi orang itu intinya sudah tahu klinik kita ada, terus bisa mengatasi masalah ini, tapi mereka belum sampai ke action, belum sampai ke mengambil tindakan untuk datang ke klinik kita. Itu tidak masalah jika ingin seperti itu. Itu difokuskan saja kepada objektif awareness, itu biayanya jauh lebih murah dibandingkan berharap langsung langsung booking, langsung datang. Itu biayanya jauh lebih mahal dibandingkan hanya sebatas awareness. Kalau awareness itu keuntungannya bisa menjangkau lebih luas. Jadi kita membangun branding di situ dulu supaya lebih kuat, lebih banyak yang kenal, lebih banyak yang tahu. Nah, untuk selanjutnya itu kita fokus yang tadi. Kalau untuk mendatangkan lead berarti memang jalurnya itu lewat yang dari referral seperti itu. Mungkin dari Mbak Gigi ada feedback atau pertanyaan, Mbak? Oke, cukup cukup dipahami Kak dari Kak Afrika. Makasih ya Kak. Baik, sama-sama terima kasih Mbak Gigi. Oke, baik. Kita lanjut. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, ini di chat ada yang bertanya, maaf nih. Aplikasi atau sistem yang itu bisa memberikan notif ke pasien saat jadwal berkunjung atau gimana itu terkait sistem dan aplikasi ini. Nah, untuk itu bisa ya Bapak Ibu. Jadi misalkan ada fitur WhatsApp otomatis di sistemnya itu, misalkan ada pasien yang harusnya berkunjung setiap bulan, itu bisa diagendakan di situ, nanti sistem yang otomatis akan mereminder melalui WhatsApp. Nah, itu fiturnya ada. Jadi, fitur keunggulan dari software e-health itu bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan klinik Bapak Ibu, karena kan setiap klinik itu berbeda ya kebutuhannya. Itu bisa di-custom. Begitu Bapak Ibu. Baik, apakah cukup menjawab terkait pertanyaannya? Oke, kira-kira ada pertanyaan lain? Mungkin 1 sampai 2 pertanyaan sebelum kita tutup. Oke, sepertinya sudah cukup mungkin ya terkait pertanyaannya, dan ya kita masuk ke penghujung sesi. Jadi bagi Bapak Ibu yang bisa on cam, kita coba on cam untuk sesi foto bareng. Mungkin kita tunggu sampai jam 9:17 kali ya. Mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu yang bagi yang belum on cam sebagai dokumentasi.
Oke, mungkin kita coba mulai foto ya. Oke, saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Ah, dulu. Oke, kita coba lagi. Satu, dua, tiga. Oke, oke. Ya, oke mungkin webinarnya sudah kita cukupkan dan sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dari Bapak Ibu dan semoga kita mendapatkan insight yang maksimal di sini dan bisa langsung kita eksekusikan di klinik masing-masing ya. Sesuai kembali lagi sesuai dengan gaya dan batasan operasionalnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak juga untuk Kak Afni dan juga seluruh peserta. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat pagi.